Baiklah, saya akan menjelaskan bagian dari poin A dan B di pembahasan pemilihan media pembelajaran. Yang pertama itu di poin A, pendekatan proses pemilihan media pembelajaran. Menurut Anderson tahun 1976, pendekatan atau proses pemilihan media pembelajaran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu melalui media tertutup dan yang kedua melalui media terbuka. Yang pertama menjelaskan tentang media tertutup. Bagaimana pemilihan media pembelajaran dengan cara atau melalui media tertutup. Contohnya media pembelajaran itu sudah ditentukan oleh atasan, misalnya dari satuan pendidikan menggunakan media ini A atau media B atau media C. Berarti mau tidak mau kita sebagai tenaga pendidik harus menggunakan media yang telah ditentukan. Baiklah, yang kedua itu ada media pembelajaran terbuka. Apa sih media pembelajaran terbuka itu? Pemilihan media terbuka merupakan kebalikan dari pemilihan media tertutup, di mana tenaga pendidik bebas memilih menggunakan media apa untuk digunakan dalam proses belajar mengajar sesuai yang dibutuhkan. Selanjutnya itu bagian B, yaitu dasar pertimbangan media pembelajaran. Salah satu alternatif yang digunakan tadi kan sudah ada dua, yaitu media pembelajaran tertutup dan terbuka. Sekarang dasar pertimbangan dalam media pembelajaran. Pembelajaran yang efektif menggunakan media yang baik dan bagus, sehingga dasar pertimbangan inilah yang diharapkan oleh pendidik dapat memenuhi kebutuhan seorang siswa dalam belajar mengajar. Di sini ada syarat-syarat pemilihan media pembelajaran. Yang pertama yaitu ada harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Jadi menggunakan media pembelajaran itu sesuai dengan materi yang akan dibahas pada hari itu. Yang kedua, sebuah kajian harus termasuk dalam konsep media. Yang ketiga, pemberian tugas harus sesuai dengan media yang digunakan. Yang keempat, harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Jangan media yang digunakan itu bukan di kalangan atau bukan atas kemampuan peserta didik pada kelas itu. Yang kelima, itu ada pertimbangan jangkauan seorang guru. Suara guru itu sangat mempengaruhi besar kecilnya suara guru, terdengar atau tidak, sampai ke belakang kelas atau tidak. Yang terakhir itu kemampuan guru dalam proses belajar mengajar, kemampuan guru dalam menggunakan media tersebut. Baiklah, poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. C. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Kriteria pemilihan media haruslah dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada dengan mengingat kemampuan dan sifat-sifat khasnya, karakteristik media yang bersangkutan. Adapun di sini memilih media hendaknya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan atas kriteria tertentu. Ada beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam memilih media, yaitu A. Kesesuaian dengan tujuan, B. Kesesuaian dengan materi pembelajaran, C. Kesesuaian dengan karakteristik pembelajaran atau peserta didik, D. Kesesuaian dengan teori, E. Kesesuaian dengan gaya belajar peserta didik, F. Kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung dan waktu yang tersisa. Adapun di sini D. Prinsip-prinsip media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi dan indikator yang ditetapkan pada dasarnya merupakan suatu perluasan keterampilan berkomunikasi yang membutuhkan suatu proses yang rinci. Dari segi teori belajar, merupakan kondisi atau prinsip-prinsip psikologis yang perlu
mendapat pertimbangan dan pemilihan media adalah sebagai berikut. 1. Motivasi. Kedua, berbeda individual. Ketiga, tujuan pembelajaran. Keempat, organisasi isi. Kelima, persiapan sebelum belajar. Keenam, emosi. Ketujuh, partisipasi. Ini prosedur pemilihan media pembelajaran. Ada beberapa prosedur yang dapat digunakan dalam memilih media pembelajaran. Yang pertama, kegunaan materi. Yang kedua, kemenarikan. Yang ketiga, mengenai langsung. Yang keempat, format kajian. Yang kelima, mutakhir. 6. Konsep fakta. 7. Memenuhi standar selera. 8. Keseimbangan. 9. Tidak mengandung propaganda. 10. Standar kualitas. 11. Struktur materi. Dan 12. Proses uji coba atau validasi. Lanjut, tips dalam memilih media pembelajaran. Tips dalam memilih media pembelajaran. Sebelum memutuskan untuk memanfaatkan media dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, hendaknya pendidik melakukan seleksi terhadap media pembelajaran mana yang akan digunakan untuk mendampingi dirinya dalam membelajarkan peserta didik. Terus G, pemilihan media pembelajaran. Setiap media pembelajaran memiliki keunggulannya masing-masing. Maka dari inilah kita diharapkan dapat memilih media yang sesuai dengan kebutuhan atau tujuan pembelajaran. Dengan harapan bahwa penggunaan media akan mempercepat dan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Adapun dalam memilih media diperlukan hal-hal sebagai berikut. A. Memahami karakteristik peserta didik. B. Sesuai dengan tujuan yang dicapai. C. Sesuai dengan metode pembelajaran. D. Sesuai dengan materi yang dikomunikasikan. E. Sesuai dengan keadaan peserta didik. F. Sesuai dengan situasi. G. Sesuai dengan keterampilan, ketersediaan waktu. I. Sesuai dengan taraf berpikir peserta didik. Demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.